sebagai sarana aktivitas aman bagi anak sekolah. Seperti itu ya Dokter Daik. Tapi kalau kita lihat ini mungkin bisa diterapkan bagi anak-anak sekolah yang mungkin berumur 10 tahun ke atas atau mereka katakanlah yang sekolah SMP maupun SMA. Lalu bagaimana anak-anak yang masih di sekolah SD? Nah, ini yang agaknya susah untuk membangun rasa kesadaran mereka untuk tetap menerapkan prokes. Karena anak-anak ini kan yang SD maupun masih TK kita katakan itu mereka masih lebih suka bermain dengan teman-temannya. Ini bagaimana cara membinanya, Dok? Lebih baik mereka supaya mengencangkan protokol kesehatan. Ya, makanya tadi harus dilakukan strategi, harus dilakukan penilaian, ya. Ketentuan dan syarat seperti apa kalau kemudian sekolah itu dibuka. Kalau anak-anak yang kecil yang sulit untuk sulit untuk bisa mengerti, memahami, itu mungkin diperlakukan secara khusus atau bahkan misalnya tidak dibuka terlebih dahulu. Jadi ini kan harus bertahap. Tidak sekaligus. Misalnya yang tatap muka itu di usia-usia SMP ke atas misalnya, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Tetapi Mbak, sekali lagi, pemerintah harus menjelaskan strategi, ketentuan dan syaratnya supaya masyarakat tidak gamang menerima kebijakan pemerintah membuka sekolah tatap muka. Ya, baik. Kalau kita lihat saat ini memang pemerintah masih terus mengkaji sebenarnya untuk proses tahap melakukan pembelajaran tahap tatap muka ini sudah dilakukan dari tahap pertama hingga saat ini tahap kedua yang masih kita belum tahu apakah ini masih bisa direalisasikan atau harus ditunda dulu. Lalu bagaimana Dok saran bagi orang tua agar tetap memberikan pendidikan yang tepat bagi anak-anaknya yang pembelajaran di rumah? Karena kalau kita lihat banyak sekali orang tua yang juga mengeluh untuk memberikan pembelajaran yang baik dan benar kepada anaknya supaya anaknya tidak bosan dan kembali untuk keluar rumah bermain dengan teman-temannya yang memungkinkan dia bisa terinfeksi COVID-19. Ya, begini, saya mungkin untuk pembukaan tatap muka, selain protokol kesehatan yang cuci tangan, kemudian pakai masker, menjaga jarak, itu ada yang harus dilakukan lagi, yaitu memodifikasi lingkungan sekolah, Mbak. Nah, strategi memodifikasi lingkungan sekolah supaya steril dan baik, ya. Kalau istilah kami viral load-nya itu di ruangan-ruangan kelas, di ruangan sekolah itu bisa dikendalikan, itu harus ada strategi. Ya. Jadi kami mengusulkan sebenarnya selain protokol kesehatan merubah perilaku, menjaga perilaku tadi, pengendalian viral load pada ruangan sekolah, pada lingkungan sekolah itu harus dilakukan. Banyak caranya pengendalian viral load itu harus dilakukan. Ini yang mungkin pemerintah harus sampaikan. Ya, saya usulkan pengendalian viral load di ruangan sekolah, ruangan kelas maupun di lingkungan sekolah. Ya. Kemudian memang kalau bicara tentang pendidikan anak di rumah di masa pandemi ini, saya melihat memang complicated nih, Mbak. Ya, karena apa? Bukan hanya anak-anaknya yang bosan. Ya, secara psikologis orang tuanya juga merasa bosan. Ya. Bosannya pertama dia harus ada tambahan pekerjaan. Yang kedua, tidak semua orang tua itu bisa menguasai pelajaran-pelajaran yang dibutuhkan oleh anaknya. Ya. Ini memang dilema ya di suasana pandemi ini. Tapi bagaimanapun ya akhirnya kita akan menghimbau kepada orang tua bahwa memang harus bersabar. Minimal pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada anak itu adalah pelajaran-pelajaran basic ya, basic terutama pelajaran tentang cara hidup sehat. Ini penting sekali. Cara hidup sehat orang tua dengan COVID seperti ini harus disampaikan kepada anak. Mungkin pelajaran-pelajaran yang lain, cara kemudian berhubungan dengan orang lain, kemudian dari mentalitas ya. Spiritualitas itu penting karena di suasana seperti ini mentalitas dan spiritualitas itu mendorong daya tahan tubuh menjadi baik. Kalau pelajaran-pelajaran yang teknis sekolah mungkin orang tua kita tidak sama tingkat pengetahuannya sehingga tidak bisa dipaksakan kemudian bisa memberikan seluruh pelajaran kepada anaknya. Misalnya
memberikan pelajaran IPA, IPS, matematika, tidak semua orang tua bisa. Tetapi yang basic-basic secara umum, misalnya mentalitas yang baik, spiritualitas yang baik, menjaga hubungan yang baik supaya sehat, ya, tidak gampang tertular, makanan yang sehat, perilaku yang sehat, mungkin bisa dilakukan di rumah dengan baik oleh orang tua. Ya memang kondisi pandemi saat ini orang tua pun sedang diuji ya dok ya, diminta untuk Ya. sekreatif mungkin supaya anak-anaknya bisa nyaman belajar di rumah, bermain di rumah. Sekarang semua memang fokus dilakukan di rumah, bahkan bekerja pun orang tua sekarang kebanyakan dari rumah. Dok, tapi Sebenarnya kalau ya. bisa orang tua ngajarin anaknya dengan praktek, misalnya menyediakan makanan sehat sambil masak, ya, membuat menu yang baik. Kalau di rumahnya ada tanah begitu, dilatih bercocok tanam untuk misalnya tanaman obat atau tanaman buah yang bermanfaat, itu barangkali bisa dilakukan mencegah kebosanan. Ya, dok, kan kalau kita lihat sekarang anak-anak masih hidup tanpa vaksin, kalau kita bisa katakan, karena menunggu lagi vaksin itu bisa disalurkan kepada mereka. Nah, ini bagaimana dok, ketika anak-anak itu terserang COVID-19, apakah memang virus yang ada itu dengan tubuh mereka yang kalau kita katakan masih fresh, masih kuat imunnya, ini virusnya masih bisa beradaptasi atau seperti apa? Kita tidak ini Mbak ya, kita tidak spekulasi ya. Jadi kalau ada gejala, maka apakah anak, orang tua, atau kita usia produktif, memang tidak boleh terlambat. Kata kuncinya COVID ini tidak boleh terlambat, karena kami di kedokteran itu melihat angka kematian dan angka perburukan itu terjadi itu pada kasus-kasus yang datangnya terlambat. Jadi kami himbau, meskipun anak itu kecenderungannya serangannya dibandingkan lansia itu lebih jarang dan kekuatan daya tahan tubuhnya lebih bagus, tetapi tidak boleh meremehkan. Kalau ada gejala, ya, itu harus cepat datang dan ditangani supaya kemungkinan penyembuhan dan tidak terjadi perburukan itu bisa kita jaga dengan baik. Itu pesan yang paling penting untuk masyarakat. Memang jangan panik, jangan terlalu takut, ya. Kalau ada gejala harus cepat dibawa dan dilakukan perawatan. Itu biasanya angka kesembuhannya sangat tinggi. Kalau kita tidak terlambat dan cepat, angka kesembuhannya sangat tinggi. Ini masyarakat harus memahami. Jangan terlambat, pengecekan sejak dini, seperti itu ya dok ya. Betul. Untuk mengurangi resiko terburuk. Dok, kalau kita berbicara soal varian mutasi baru lagi nih dok, apakah ada gejala-gejala yang baru dibandingkan dari COVID-19 pada awalnya? Dari kajian sementara belum ya, tetapi proses perburukannya itu lebih cepat. Nah ini yang kita takutkan, bahayanya itu perburukannya lebih cepat, ya. Tapi masih terus dikaji oleh para pakar, para ahli masih terus dikaji. Sementara gejalanya mirip-mirip sama, ya, gagal napas, kemudian ada penyumbatan darah dan lain-lain. Yang kami takutkan varian baru ini adalah proses perburukannya lebih cepat. Dan untuk itu makanya kenapa kita harus segera divaksin dan juga untuk menerapkan prokes itu jangan sampai kendor. Dok, kalau kita lihat sekarang kan mobilisasi masyarakat itu sudah semakin luas karena sudah ada pelonggaran juga di sana sini. Sekarang juga bahkan work from home-nya juga sudah kapasitasnya sudah semakin kecil dilakukan. Sekarang sudah work from office banyakan. Nah, ini bagaimana, Dok, untuk menjaga prokes tetap baik pada saat kita bekerja di luar, bahkan juga pada saat kita harus ke pasar seperti itu? Ya, jadi yang barangkali ini kita ingat-ingat bersama, ya. Yang pertama, vaksinasi harus cepat kita lakukan, ya. Jadi masyarakat, kawan-kawan, saudara-saudara yang sudah terjadwal vaksin, jangan ditunda-tunda, cepat kita lakukan. Yang kedua, disiplin protokol kesehatan tetap kita lakukan. Terakhir, yang ketiga, kalau kita sakit, menemui gejala,
tidak boleh ditunda, harus cepat minta pertolongan, karena kalau kita cepat dilakukan pertolongan perawatan itu angka kesembuhannya sangat tinggi. Sekarang dengan lonjakan seperti ini memang sudah menjadi kebijakan pemerintah sebenarnya, mengatasi COVID ini itu harus seimbang dengan pemulihan ekonomi. Pemerintah sebenarnya sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa kalau kasusnya menurun maka dilakukan injak gas gitu. Artinya kesempatan untuk bekerja itu dibuka. Tetapi kalau lonjakan kasusnya tinggi, maka remnya yang diinjak gitu. Dengan kebijakan PPKM Mikro, maka sebenarnya untuk melakukan pengereman itu bisa dilakukan secara selektif, Mbak. Tidak perlu dilakukan secara secara kawasan besar sekali gitu. Tapi secara selektif di mana daerah-daerah itu yang lonjakannya cukup tinggi. Untuk daerah-daerah yang masih aman ya masih bolehlah dilakukan pelonggaran tapi dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, terima kasih Dokter Daeng atas informasinya. Semoga masyarakat ini kembali lagi untuk mengencangkan protokol kesehatan. Karena kalau kesehatan kita pulih, ekonomi kita pun akan kembali bangkit. Ya, terima kasih Dokter Daeng, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dokter Daeng Muhammad Fakih, untuk informasinya yang sangat bermanfaat. Sukses selalu. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng Muhammad Fakih. Dan saya tetap mengingatkan kepada pemirsa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, jangan sampai kendor. Saya Gesmi Sitanggang beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.